Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pada hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Dan apa sih kunci rahasia kita bisa diberkati oleh Tuhan? Kunci kita bisa diberkati oleh Tuhan adalah dengan kita menghormati Tuhan. Ada firman di 1 Samuel pasal 2 ayat 30 dikatakan sebagai berikut. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan ini, bahwa dikatakan bahwa siapa yang menghormati Tuhan, dia akan dihormati oleh Tuhan. Dan saya boleh melihat hari-hari ini di mana saya menemukan ada begitu banyak orang tidak menghormati Tuhan. Dia menyebut nama Tuhan dengan secara sembarangan. Yang berikutnya, saya banyak menemukan bahwa orang banyak tidak menghormati Tuhan sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dengan tidak beribadah pada Tuhan pada hari Minggu. Saya juga menemukan banyak orang di daerah pedalaman, dia tidak menghormati Tuhan saat dia memberi persembahan kepada Tuhan. Mereka memberi kepada Tuhan seperti mereka memberi kepada tukang parkir. Ya, itu yang saya jumpai di lapangan. Berikutnya, saya menemukan beberapa hamba Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan dengan membiarkan rumah Tuhan, yaitu gereja, berantakan dan kotor. Gereja bahkan dijadikan tempat jemuran pakaian dalam dan sebagainya. Padahal Bapak dan Ibu, gereja adalah tempat orang beribadah. Gereja adalah tempat Tuhan hadir di situ. Saya tidak heran kemudian saya menemukan orang-orang tersebut yang tadi saya bilang itu. Pada akhirnya Tuhan bertindak tidak menghormati mereka. Dan karena Tuhan tidak menghormati mereka, maka mereka pada akhirnya tidak diberkati dan tidak mengalami berkat dari Tuhan. Bapak dan Ibu, jika Anda menghormati Tuhan, Anda akan dihormati oleh Tuhan. Artinya begini, kalau Anda dihormati oleh Tuhan, apapun yang Anda ngomong, Tuhan pasti akan dengar. Apapun yang Anda tegaskan di depan banyak orang, Tuhan akan perhatikan. Anda dihormati oleh Tuhan karena Anda sudah menghormati Dia terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Jadi saya bisa menemukan kalau Anda menghormati Tuhan, Tuhan pasti akan menghormati Anda. Dan saya mau kasih tahu yang berikutnya begini. Nomor 2, jika Anda menghormati Tuhan, maka hal yang berikutnya, hal yang nomor 2 adalah otoritas diberikan. Bapak dan Ibu, hari-hari ini begitu banyak anak Tuhan mencari otoritas, atau mereka sedang berpikir bagaimana cara mengaktifkan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Banyak hamba Tuhan boleh berkata bahwa otoritas anak Allah dan sebagainya sudah diberikan buat mereka. Iya benar, tetapi faktanya otoritas itu tidak berfungsi. Nah, yang saya mau sampaikan begini, otoritas boleh Anda miliki, tetapi apa gunanya kalau otoritas itu tidak berfungsi? Ibaratnya mobil sudah diberikan di tangan Anda, tetapi mobil itu tidak bisa berjalan, tidak bisa menyala mesinnya. Apa gunanya itu semua? Maka kuncinya satu adalah dengan Anda menghormati Tuhan, otoritas yang sudah diberikan pada Anda itu, ketika Anda berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Ketika Anda meminta sesuatu di dalam nama Yesus, permintaan Anda dikabulkan. Ketika Anda berdoa bagi seseorang, terobosan terbuka, terobosan itu terjadi. Kenapa? Karena otoritas itu yang Tuhan berikan buat Anda itu aktif.
Jadi dengan Anda menghormati Tuhan, otoritas itu yang sudah diberikan buat Anda itu otomatis akan berfungsi, akan aktif. Saya sangat percaya ketika orang menghormati Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan dengan memberikan kepercayaan otoritas yang besar. Bahkan pada saat orang itu mengaktifkannya, otoritasnya itu bekerja dan berjalan. Haleluya. Yang ketiga, jika Anda menghormati Tuhan, yang ketiga adalah Anda akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, otomatis dia akan diberkati oleh Tuhan. Semua janji Tuhan, saya percaya akan dinyatakan kepada dia. Saya percaya orang tersebut tidak akan mengalami kekurangan. Meskipun kondisi, situasi di mana sedang sulit, tapi orang tersebut yang menghormati Tuhan akan tetap diberkati oleh Tuhan. Malahan orang tersebut senantiasa hidup berkecukupan. Kenapa? Karena menghormati Tuhan. Bapak dan Ibu, penting bagi kita hari-hari ini untuk kita mengetahui bahwa kita harus menghormati Tuhan. Maka ketika kita hadir di dalam rumah ibadah, tunjukkan sikapmu dengan Anda menghormati Tuhan. Jangan membuat keributan, jangan membiarkan anak-anak Anda lari ke depan, mimbar, dan lain sebagainya, khususnya di daerah pedalaman. Itu yang paling sering saya jumpai. Jangan membiarkan hari Minggu Anda di ibadah itu, Anda terlihat menganggap enteng Tuhan. Padahal, waktu Anda hadir di rumah Tuhan, seharusnya Anda harus takut kepada Tuhan. Dan Anda harus hormat kepada Tuhan. Dengan Anda menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati Anda. Ingat bahwa kalau Anda mau hidup Anda diberkati oleh Tuhan, kuncinya Anda hormati Tuhan. Biarlah nama Yesus terus dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.